yang secara tidak sengaja meledak salju dari tebing, mengungkapkan gua-gua kuno, semua orang sangat gembira. Tapi mata Sue Qilin berkedip sedikit. Jangan terjerat, cepat. Ketika semua orang melangkah, mereka akan pergi ke gua-gua kuno. Human kemanusiaan tercela, Anda tidak bisa memikirkannya. Snow Kirin yang marah berlari kencang dan berdiri di selusin langkah di depan gua. Pergi dariku jika kamu tidak ingin mati. Dalam suara gemuruh, api langit yang besar menghancurkan penguasa kuno dari atas ke bawah, dan momentumnya sekuat bukit kecil. Segera mengikuti adalah senjata Nan Erming dengan Longyan, staf badai, tinju pertempuran melolong, cambuk King Muer dan bilah bayangan ungu. Kekuatan 7 orang gabungan mengguncang udara sekitarnya. Kekuatan sebesar itu tidak ada di puncak Warcraft bintang 6, dan semua orang berpikir bahwa Sue Qilin adalah satu-satunya yang hanya bisa menghindarinya. Selama Sue Qilin menghindari, semua orang dapat bergegas ke gua kuno. Namun sayangnya, ini hanya ide yang bagus untuk semua orang. Ketika semua orang berpikir mereka pasti bahagia, kepala Snowy Kirin cemberut dan marah, dan kepingan salju terbang melintasi langit. Angin menderu bertiup, dan dinding es diletakkan di depannya. Pada saat yang sama, kaki raksasa Sue Qilin yang dilemparkan seperti baja menghantam tanah, dan tanah di depan semua orang bergetar hebat. Semua salju di atasnya terguncang dari tanah dan dikumpulkan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Bersama-sama, mereka dengan cepat mengembun di udara menjadi lusinan bilah es tajam dengan panjang sekitar 10 meter dan 3 meter, meluncur ke arah kerumunan. Karena kamu ingin mati, maka kamu selesai. Melihat sumpah Sue Qilin mati, dan merasakan 4 suara kehampaan yang samar dari kejauhan, wajah Xiaoyan suram, dan ia termotivasi untuk bertarung. Api langit kastrasi, penguasa kuno, tiba-tiba membakar lebih banyak api magenta dan menyebar dengan cepat. Ketika dia keluar, api menyala untuk mencegat bilah es yang telah ditusuk. Air mengatasi api, yang tidak berubah selamanya, tetapi di hadapan api langit yang kuat dari langit, bilah es salju yang terembun dengan cepat jelas-jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Suhu di mana nyala api meningkat tajam, dan belasan bilah es langsung menyebar. Penuh dengan retakan kecil, tampaknya merasakan krisis. Di bawah kendali kekuatan Sue Qilin yang tidak dapat dijelaskan, bilah es terus bergetar, dan dingin yang sangat dingin menembus dari tubuh bilah untuk menahan api. Namun, bilah es membelah kekuatannya, dan pengebirian tiba-tiba melemah. Tubuh penggaris selanjutnya secara instan pecah menjadi beberapa fragmen, dan kemudian dibakar oleh nyala api pada penggaris, yang langsung berubah menjadi uap air dan menguap di udara. Meskipun penguasa kuno Tianhuo diimbangi oleh bilah es, tetapi kekuatan yang tersisa tidak hilang. Semua senjata rakyat mengenai dinding es. Dinding es tebal membuat ledakan, dan itu hanya hancur menjadi banyak es batu hanya sesaat. Setelah kehilangan penghalang dari dinding es, Sue Qilin mengalami serangan sebanyak mungkin dan mundur ke pintu masuk gua. Sepertinya ada ketakutan alami untuk memasuki gua. Melihat kaki belakang akan masuk ke dalam gua, Sue Qilin meledak marah dan tenggelam dengan 4 kakinya dengan keras, menghentikan tubuhnya dengan kaku. Unicorn salju sialan ini masih berjuang, sangat menjengkelkan. Keempat suara pecah dari kejauhan menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Xiaoyan tidak sabar, menginjak kakinya, tubuhnya tampak tertiup angin, dan tiba-tiba terbang ke sisi Sue Qilin, memamerkan 1000 kaki tanpa bayangan. 888 kaki berubah menjadi kaki, dan dia menembaknya ke samping pada Sue Qilin. Meskipun Sue Qilin adalah puncak bintang 6 dari Warcraft, tetapi di bawah serangan terus-menerus, itu adalah pembalikan tubuh dan darah rem keras, dan dia tidak dapat menahan. Dan dia ditembak dan terbang selusin kaki. Pergi! Xiaoyan bahkan tidak melihat Sue Qilin dan berbalik untuk mendesak semua orang. Tapi ketika semua orang melangkah maju, 4 kata diludahkan di mulut Sue Qilin, yang berjarak lebih dari 10 kaki dari sisi gua. Furakura aura, suara angin dan salju datang, dan kekuatan Gletser dalam beberapa ratus mil dipanggil seketika. Dan semua orang dikunci oleh beberapa aura di kondensat dingin. Koneksi dengan Shihai.
Ini adalah keterampilan bertarung unik Sue Qilin, mengandalkan kekuatan darah yang unik untuk memobilisasi energi es dan salju yang terakumulasi di sini selama ribuan tahun, yang untuk sementara waktu dapat menjebak makhluk apapun di bawahnya. Namun, meskipun teknik pertarungan ini kuat, harga peluncuran teknik pertarungan ini juga bagus. Sebelum momen kritis, Sue Qilin umumnya tidak mudah diluncurkan. Oh, siapa yang mengira Sue Qilin memiliki keterampilan bertarung ini? Wajah orang banyak berubah, dan mereka mati-matian mengerahkan semangat juang mereka untuk melawan Halo yang dipenjara. Pada saat ini, Sue Qilin terluka, dan terlihat sangat berat darah dan air mengalir dari sudut matanya, yang membuat salju di bawah kakinya merah, dan ekspresinya tampak sangat menyakitkan. Tetapi Sue Qilin benar-benar mengabaikan cederanya, dan mati-matian mendesak semangatnya untuk mempertahankan kekuatan lingkaran cahaya yang dipenjara, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan waktu untuk teman-temannya. Kedua belah pihak terhenti untuk sementara waktu. Suara 4 celah udara semakin dekat, dan Xiaoyan, yang tubuhnya tidak bisa bergerak, tampak agak dingin. Kekuatan halo penjara berasal dari hawa dingin. Selama hawa dingin pecah, halo ini tidak akan pecah. Api langit yang membakar hati, nyala api ungu merah langsung muncul dari setiap pori tubuh, menyebar dengan liar di sekeliling, terbakar dengan lingkaran cahaya putih pucat seperti udara dingin yang mengalir. Pada saat yang sama, Xiaoyi flamboyan melompat keluar dari kepala Xiaoyan, dan setan ungu merah menyala api lotus meningkatkan suhu di ruang terdekat. Halo mulai menjadi transparan dan kosong. Api langit yang mengerikan, masih ada roh api. Kelopak mata, Sue Qilin melompat dan dengan cepat memacu darahnya, mencoba untuk menebus kelemahannya. Namun, di bawah berkah ganda dari fusi Xiaoyan tentang Sky Spirit dan Fire Spirit Xiaoyi, meskipun akumulasi energi mengerikan yang tidak diketahui yang terkandung dalam es dingin selama puluhan ribu tahun, itu tidak dapat menghentikan kekuatan lingkaran cahaya agar tidak melemah dengan cepat. Di mata Sue Qilin yang terbelah, telapak tangan Xiaoyan bisa terangkat keras. Meskipun dia mengangkatnya perlahan dan keras, dia bisa bergerak. Pada saat ini, 4 unicorn salju lainnya masih agak jauh dari Zhongfeng, dan Xiaoyan menunjukkan senyum di tangan mereka. Senyum semua orang jatuh di mata Sue Qilin, dan itu putus asa. Keputusasaan mencapai kegilaan, dan itu menjadi gila. Persembahan darah, Sue Qilin tiba-tiba menjerit dari langit, dengan rasa tekad mutlak di melolong. Di mata gelisah Xiaoyan, Sue Qilin mengeluarkan tetesan darah dari celah armor skala, dan Sue Qilin berubah menjadi unicorn darah. Meskipun saya tidak tahu apa yang Sue Qilin maksudkan, Xiaoyan masih memicu api langit yang ekstrim. Melihat halo yang dipenjara akan runtuh pada saat berikutnya, darah mengalir dari Sue Qilin dan bergabung ke dalam halo yang dipenjara. Lingkaran putih pucat bercampur darah, yang terlihat sangat aneh. Telapak tangan Xiaoyan yang terangkat segera menegang di udara, dan jari-jarinya tidak bisa lagi bergetar. Semua orang terkejut power kekuatan halo penjara telah diperkuat dengan mengorbankan hidup yang terbakar. Halo, halo, halo. Pada saat ini, pekikan yang mirip dengan ekstrim datang dari belakang, dan menusuk ke telinga Xiaoyan seperti pedang yang tajam. Human manusia bodoh, ayo mati! 4 unicorn salju yang tampak hampir identik telah bergegas masuk. Tubuh putih itu tampak sangat bersih di bawah salju putih, terutama tanduk binatang buas yang tajam dengan sinar yang memesona dari berbagai warna di kepala mereka, yang seperti malaikat. Lingkaran halo membuat orang-orang mendesak untuk menundukkan kepala dan beribadah. Tapi Xiaoyan hanya ingin memarahi ibu mereka. Setelah menderita semua jenis kesulitan, tetapi karena perlawanan putus asa unicorn bersalju Zhongfeng, ia jatuh pendek, dan depresi di hati semua orang tidak dapat ditambahkan. Tapi ini bukan waktunya untuk depresi, sekarang karena kamu tidak bisa bergerak, keselamatan dipertaruhkan, dan semua orang merasa bahwa hati mereka hampir keluar dari dada mereka. Respon dari 4 unicorn salju yang dapat dilarikan adalah aneh, meskipun mendengkur, kuku raksasa terus-menerus membajak salju, dan matanya disemprot dengan kemarahan yang tampaknya melelehkan semua orang. Tetapi mereka tidak segera melancarkan serangan, tetapi ragu-ragu. Melihat Zhongfeng Sue Qilin yang mandi darah,
Xiao Yan tidak tahu bahwa selain harga mahal ketika halo yang dipenjara diluncurkan, ia juga memiliki cacat fatal, dipenjara oleh halo yang dipenjara dengan kekuatan yang kuat dan misterius. Tetapi jika targetnya tunduk pada non-casting serangan eksternal penyerang, halo yang dipenjara akan mentransfer kekuatan yang kuat dan misterius ini ke Castor. Dengan kata lain, lingkaran cahaya yang dipenjara ini adalah pedang bermata dua. Begitu kontrolnya tidak baik, Castor dapat membayar harga hidupnya. Suefeng Zhongfeng, yang sedang mandi darah, tampaknya menjadi pemimpin mereka. Pada saat ini, ketika dia melihat temannya untuk membantunya, wajahnya sedikit lega. Dia menatap Xiao Yan dan kemudian melirik gua dengan sedikit perjuangan. Namun, kita tidak boleh membiarkan penyusup masuk ke dalam gua. Ini adalah misi Sue Qilin untuk mengakar di hati saya. 7 orang seperti Xiao Yan hanya beberapa langkah dari gua. Bagi Sue Qilin, situasinya sudah dekat. Keraguan di mata Zhongfeng Sue Qilin dengan cepat berubah menjadi ketegasan, dan raungan dari tenggorokannya. 4 salju unicorn lainnya bergerak sebagai tanggapan, membentuk cincin di sekitar kolom. Hati Xiao Yan cemas, dan mereka bisa menebak kebenaran halo yang dipenjara dari keraguan Zhongfeng Sue Qilin. Mereka merasa sedikit lega, tetapi sekilas, 4 Sue Qilin dengan cepat mengikuti petunjuk dari 5 puncak salju di deruman rendah Zhongfeng Snow. Berdiri, hati kembali terangkat, tetapi tidak ada alternatif selain diam-diam balas dendam dalam menanggapi perubahan. Berdiri, keempat salju unicorn yang datang pada saat yang sama berteriak pada saat yang sama, dan jeritan keras yang luar biasa mengalir ke awan, mengguncang es dan salju sejauh ratusan mil. Segera setelah itu, tanduk binatang dari 4 salju unicorn bersinar terang, dengan warna ungu, pirus, emas, dan biru. Semuanya berbeda warna dan sangat menyilaukan. Mereka melintas sekilas, dan meleleh seperti lemak kambing di ketinggian. Ringan, cahaya bergulir ke bawah, seperti sinar sutra yang menutupi seluruh sisi gunung, selembut kabut di cahaya pagi, dan selembut mata kekasih. Tetapi itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Suefeng mulai bergetar, di tebing salju yang lembut diaduk. Getaran Suefeng menjadi lebih dan lebih dramatis, dimulai dengan hanya puncak tengah, dan segera, 4 puncak lainnya juga bergetar, dan Gunung Qilin 5 cincin besar menggigil dalam deru. Seolah-olah panggilan ke cahaya itu dirasakan, rantai besi dingin yang menghubungkan Wu Feng juga bergetar, dan suara tidak ada habisnya. Getaran rantai-rantai besi yang dingin sepertinya membangkitkan sesuatu. Dan puncak dari 5 puncak salju tiba-tiba mengangkat seberkas cahaya. 5 sinar cahaya berkorespondensi dengan jauh. Dan saya melihat bahwa energi di dalamnya terus-menerus disuntikkan ke cahaya dari puncak pertengahan Zhongfeng. Dengan bantuan energi Suefeng, sinar cahaya dengan cepat mengembun menjadi es batu dalam beberapa napas saja. Lapisan es seperti langit terkondensasi di lereng gunung Zhongfeng. Sisi gunung diselimuti. Memulai formasi. Gerakannya sangat keras dan mengerikan. Hati orang-orang yang dipenjara oleh lingkaran cahaya tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Merasa bahwa mereka dan orang lain akan dibantai seperti ikan di papan memotong pada saat ini. Namun, Xiao Yan sangat ingin menemukan bahwa unicorn salju pertengahan darah tidak bergerak. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa napas dari 5 salju unicorn tidak berubah secara signifikan setelah melakukan gerakan besar. Lihat, ini sangat tidak masuk akal. Bukankah awal dari formasi hanya untuk membuat lapisan es untuk menutupi sisi gunung? Apa gunanya ini? Tampaknya kuncinya terletak di salju unicorn Zhongfeng. Ia terperangkap dengan lingkaran pemenjaraan, tetapi juga kehilangan kemampuannya untuk bertindak dan secara alami tidak dapat bekerja sama dengan unicorn salju lainnya. Cara pembentukan adalah untuk bekerja sama satu sama lain. 5 binatang tidak memiliki satu, dan tidak mungkin untuk mendesak kekuatan pembentukan. Karena itu, untuk mendesak kekuatan metode formasi, dan agar Snow Kirin Zhongfeng tidak didukung oleh lingkaran cahaya yang dipenjara, Snow Kirin Zhongfeng harus menyerahkan lingkaran cahaya yang dipenjara. Semuanya sangat dekat dengan pintu masuk gua. Jika tidak ada halo kurungan dan penjara, mereka bisa dengan cepat masuk ke dalam gua. Bahkan jika Qilin yang mengendalikan formasi, dia tidak bisa menghentikan kita. Begitu dia memikirkannya,
Xiaoyan berbisik kepada orang banyak, semuanya beres. Segera setelah halo yang memenjarakan kita menghilang, kita bergegas ke gua sesegera mungkin. Benar saja, ketika metode formasi dimulai, Sui Fenglin dari Zhongfeng mendengus, memotong kendali aura yang dipenjara, kepalanya terbanting, dan tembakan cahaya berdarah dari tanduk binatang itu dan bergabung ke dalam penutup es. Lapisan es tiba-tiba ditutupi oleh rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan rune misterius muncul di kaki 5 salju unicorn, sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan langsung disuntikkan dari penutup es ke tubuh 5 salju unicorn. 5 salju. Napas Kirin mulai meroket, tapi lingkaran penjara Xiaoyan dan yang lainnya juga runtuh. Xiaoyan semua longgar dan akan bergegas ke gua, paksaan yang sangat mengerikan jatuh dari langit, sehingga semua orang hampir mati lemas, dan tubuhnya stagnan. Dengan sosok stagnan seperti itu, nafas 5 salju unicorn telah naik ke ujung 7 bintang, dan tanduk binatang buas di kepala mereka sejajar di gua, dan sinar cahaya dengan cepat mengembun di tanduk binatang. Jika Anda memasuki gua saat ini, jika Anda mengekspos seluruh punggung Anda pada serangan Sui Qilin berikutnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa 7 orang dapat memasuki gua hidup-hidup. Begitu Xiaoyan mengertakkan giginya, dia muncul dengan ganas takut. Siapa yang takut siapa? Arai! Pada saat ini, pemahaman diam-diam semua orang selama bertahun-tahun telah memainkan peran besar. Langkah kaki semua orang salah, pembentukan hukum, napas Xiaoyan juga naik tajam, dan langsung mendekati puncak 6 bintang. Merasa napas Xiaoyan tiba-tiba semakin kuat, tetapi itu hanya puncak dari 6 bintang, yang jauh dari cukup untuk membuatmu takut. Ada kilatan cahaya hina di mata Sui Qilin dari Zhongfeng, dan dia berteriak, manusia di zona terlarang, mati. Badai es. Tiba-tiba, ketika angin dingin mulai bertiup, balok-balok besar es jatuh dari lapisan es, dan seluruh ruang itu dipenuhi dengan matahari yang bersinar melalui lapisan es. Di matanya, hujan es berwarna mengerikan meletus. Kekuatan teknik pertempuran ini jelas melampaui periode awal Seven Stars, dan hampir mendekati periode tengah Seven Stars. Ditambah dengan mengalirnya puluhan juta es batu, itu sudah cukup untuk menghancurkan hati semua pejuang tempur di bawah Seven Stars. Di antara mereka, tapi Xiaoyan bukan petarung bintang 6 biasa. Dalam menghadapi badai es yang menyilaukan, Xiaoyan menutup matanya dan kekuatan jiwa menyebar. Di bawah perasaan tajam kekuatan jiwa di tengah panggung Italia, Xiaoyan tahu urutan dan celah es yang jatuh. Ambil napas dalam-dalam dan campur nafasmu dengan saksama. Penguasa kuno Skyfire mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan arwahnya mengalir keluar dan mengalir ke penguasa kuno Skyfire. Dengan ombak besar, itu adalah 888 kaki. Bayangan penguasa masih menyala. Penguasa naik lagi, tingginya 888 kaki lagi. Tiba-tiba, Xiaoyan tidak tahu berapa kali 1000 kaki tanpa bayangan dilambaikan. Bayangan penguasa yang tebal terus menyatu di atas kepala semua orang. Setelah balok es, semua orang terlindungi. Pada saat yang sama, teratai api Xiao Yi mengikuti Xiao Ying, mengisi celah jaring penguasa, membuat jaring penguasa yang besar sempurna. Suara angin tiba-tiba dipercepat, tabrakan es dan bayangan penguasa dan retaknya es itu tidak ada habisnya. Puing-puing es yang tercecer diuapkan menjadi kabut oleh nyala api yang panas, dan dunia menjadi kacau. Setelah waktu yang lama, angin berangsur-angsur berhenti, dan ketika Xiaoyan masih utuh, 5 unicorn salju terkejut. Saat ini, 7 orang ini adalah yang tertinggi di tengah-tengah Six Stars. Di bawah restu dari keterampilan bertarung apa, 1 orang telah naik ke puncak Six Stars. Sangat mudah untuk menahan pukulan dekat dengan tengah-tengah Seven Stars. 5 salju unicorn terkejut, dan Xiaoyan terkejut, menyaksikan kekuatan keterampilan bertarung tim untuk pertama kalinya dalam pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan pada periode awal bintang 6 mampu menahan serangan dekat dengan periode bintang 7 pertengahan. Tapi Xiaoyan memiliki sedikit kepahitan di hatinya, dan lengannya yang kesemutan serta meridian yang bengkak mengingatkannya bahwa ini sedang mendekati batas. Meskipun keterampilan bertarung tim itu kuat, aku bukan kaisar bertarung bintang 7, dan aku tidak bisa membawa terlalu banyak semangat juang untuk waktu yang lama.
Kekuatan 5 unicorn salju lebih tinggi dari kita. Dan ada peminjaman energi Sue Feng secara terus-menerus, yang sangat merugikan kita. Meskipun gua kuno tidak jauh di belakang, kita tidak bisa memasuki gua dengan aman tanpa melanggar formasi Sue Qilin. Bagaimana ini bisa baik? Xiao Yan berpikir keras tentang penanggulangannya. Matanya tertuju pada unicorn bersalju dari Zhongfeng. Melihat tubuh besar itu, tampaknya ada banyak noda darah, dan matanya cerah terobosan mungkin berada di unicorn bersalju dari Zhongfeng. Pada saya, setelah membisikkan sebuah perintah, menerima pertempuran yang terus-menerus, Xiao Yan menahan napas dan menyesuaikan diri secara diam-diam ke kondisi terbaik. Api langit menghancurkan penguasa kuno dan menunjuk ke unicorn bersalju di puncak tengah. Melihat Xiao Yan menetapkan tujuannya pada dirinya sendiri, merasakan semangat juang Xiao Yan yang meningkat mengayun, Sue Feng dari Zhongfeng bergerak-gerak di sudut mulutnya, sepertinya ingin tertawa tetapi muram. Xiao Yan menebaknya dengan benar, unicorn salju Zhongfeng pertama kali melakukan Forbidden Aura, kemudian membakar vitalitas untuk mendesak pengorbanan darah, dan akhirnya secara paksa memasukkan energi Sue Feng, dan bekerja sama dengan 4 unicorn salju lainnya untuk mengirimkan kemampuan mereka dekat dengan bintang 7 pertengahan. Serangan hebat. Pada saat ini, organ-organ dalam pecah, darah melonjak, itu adalah akhir dari panah yang kuat. Aku sudah mati, dan aku harus membuat kelompokmu membayar harga hidup mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Unicorn bersalju dari Zhongfeng menggeram, dan ujung-ujung setiap sisik dari seluruh tubuh memuntahkan sejumlah besar manik-manik darah. Pada saat ini, lapisan es menjadi lebih jernih, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa energi Sue Feng mengalir dengan liar dari luar lapisan es rune. Misterius di kaki Zhongfeng Sue Qilin juga memancarkan cahaya terang, yang membuat orang tidak berani meluruskan. Lihat, Sue Qilin di 4 arah melirik Sue Qilin Zhongqi, semua kesedihan dan kemarahan, tetapi di bawah keputusan Zhongfeng Sue Qilin, masih dinyanyikan rendah, dan menyatu dengan bernyanyi Zhongfeng Sue Qilin. Secara bertahap tidak saling membedakan. Suara nyanyian seperti drum dari medan perang kuno. Dengan setiap gelombang jatuh, rune di kaki Sue Qilin menyala 1 titik lagi, dan aliran udara di sekitar semua orang dengan cepat menjadi lengket. Meskipun semua orang tidak akan berjuang, gerakannya lambat. Banyak